Assalamualaikum Soleh-Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke Soleh-Soleha, di video kali ini kita akan membahas materi tentang makna upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui peta pikiran. Baik Soleh-Soleha, sebelumnya kita telah mempelajari tentang proklamasi. Baik Soleh-Soleha, sekarang Bu Desi mau tanya, apa sih proklamasi itu? Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan bentuk pernyataan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajah. Akan tetapi, pihak sekutu masih belum sepenuhnya keluar dari wilayah Indonesia dan masih berupaya menguasai Indonesia sebelum dibentuknya susunan pemerintahan yang kuat. Sekutu berupaya menguasai beberapa kota besar di Indonesia. Upaya itu mendapat berbagai perlawanan loh, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari masyarakat setempat yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pertempuran dan diplomasi atau melalui perundingan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara pertempuran. Nah, pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih yang menjadi penyebab Indonesia perlu mempertahankan kemerdekaan? Padahal Indonesia itu sudah merdeka. Iya benar, Indonesia itu sudah merdeka, namun tidak sepenuhnya merdeka. Kenapa? Karena gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintah Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Dan penyebab lainnya yaitu pihak sekutu masih belum sepenuhnya keluar dari Indonesia dan adanya keinginan yang kuat dari negara sekutu untuk menguasai Indonesia sebelum terbentuknya pemerintahan yang kuat. Lalu, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara pertempuran itu terjadi di berbagai wilayah loh. Nah, wilayah-wilayahnya yaitu ada Surabaya, Bandung, Ambarawa, Manado, dan Bali. Mari kita bahas satu persatu. Let's go! Oke, pertempuran yang pertama yaitu pertempuran di Surabaya. Nah, pertempuran ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara sekutu mendarat di Surabaya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi dengan alasan untuk melucuti tawanan perang. Namun kenyataannya tentara sekutu melakukan penyerangan di Kalisosok dan berusaha melepaskan tawanan perang Belanda. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan, yaitu Brigadir Jenderal Malabi, dan wilayah dapat direbut kembali. Pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Selanjutnya adalah pertempuran di Bandung. Nah, setelah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di kota Bandung, rakyat perlahan-lahan berupaya mengambil alih kantor pemerintahan di Bandung dari tangan sekutu.
Melalui ultimatum pertama pada tanggal 21 November 1945, sekutu berhasil menguasai Bandung bagian utara setelah mendapat perlawanan dari TKR, yaitu Tentara Rakyat Indonesia, yang kemudian mengubah namanya menjadi TRI. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. TRI berunding bersama rakyat dan menyetujui untuk mengosongkan Bandung bagian selatan demi menghindari adanya pertumpahan darah. Namun mereka tidak ingin sekutu dapat menguasai Bandung bagian selatan secara utuh. Maka sebelum meninggalkan Bandung bagian selatan, TRI membumi hanguskan atau membakar kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nyisa Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di daerah Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut, dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Selanjutnya, pertempuran di Ambarawa. Pasukan sekutu tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan tujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang. Tawanan ini ternyata dibebaskan dan dipersenjatai sehingga menyebabkan rakyat marah. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara TKR dan sekutu di Banggelang. Pada tanggal 26 Oktober 1946 terjadi pertempuran antara TKR dan sekutu di Magelang. Dan terjadi pertempuran sengit pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa karena pasukan sekutu mengebom desa-desa. Pertempuran terjadi selama 4 hari, yakni dari tanggal 12 Desember sampai 15 Desember 1945, dan Indonesia berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingati Hari Jadi TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, pertempuran di Manado. Pada bulan September 1945, tentara sekutu datang ke kota Manado. Mereka memberikan larangan pengibaran bendera merah putih di Manado, dan perlawanan terjadi di berbagai wilayah Manado. Selanjutnya, pertempuran di Bali. Pada pertengahan November 1946, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan. Peristiwa ini memicu kemarahan tentara sekutu. Pada tanggal 20 November 1945, sekutu mengerahkan pasukannya untuk mengisolasi Bali dan Lombok. Akibatnya terjadi pertempuran sengit di Margarana yang disebut sebagai Puputan Margarana. Oke soleh-soleha, sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.